Kali ini kita akan membahas tentang materi pembagian bilangan bulat. Sebelum memasuki materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami operasi pembagian bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Dan yang ketiga, menghitung pembagian bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu kabataku? Dan coba diingat-ingat. Ketika bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif pada operasi bilangan bulat, hasilnya akan ingat tidak? Untuk lebih jelas, mari simak penjelasan berikut ini. Ketika kalian menemukan soal operasi bilangan bulat campuran, artinya dalam soal ada tanda tambah, ada tanda kurang, ada tanda kali dan bagi, maka akan berlaku pengurutan cara pengerjaan kabataku. Syaratnya, ketika soal tersebut tidak ada tanda kurung kurawal, maka operasi bilangan bulat campuran harus didahulukan dari K. K ini adalah kepanjangan dari kata kali. Kali. Artinya, di dalam soal kalian harus mengerjakan kali dulu. Setelah tanda kali kalian kerjakan, barulah kalian kerjakan ba. Apa itu ba? Ba adalah bagi. Ba adalah bagi. Setelah kalian mengerjakan kali, barulah pengerjaan selanjutnya adalah tanda bagi yang bertanda bagi. Urutan yang ketiga setelah pengerjaan yaitu ta. Apa itu ta? Tambah. Ta itu artinya tambah. Jadi, pada urutannya kali terlebih dahulu, baru kerjakan tanda bagi, baru kerjakan tanda tambah, dan yang terakhir yang dikerjakan adalah tanda ku. Apa itu ku? Kurang. Sekali lagi, ketika ada operasi bilangan bulat campuran di mana tidak ada tanda kurung kurawal, maka pengerjaan didahulukan dari kali, baru bagi, baru tambah, dan yang terakhir kurang. Dan untuk mengingat kembali, dalam operasi bilangan bulat, kalian menemukan tanda pada dua buah bilangan bulat. Ketika tandanya bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat negatif, menghasilkan bilangan bulat negatif. Ingat, positif bertemu dengan negatif harus dihafalkan. Selanjutnya, bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif.
positif. Selanjutnya, bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Saya ulang kembali, positif bertemu dengan positif menghasilkan positif. Dan yang terakhir, ketika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan tanda bilangan bulat negatif. Ingat, ketika negatif bertemu dengan positif menghasilkan negatif. Kalian harus hafal tanda-tanda tersebut. Ketika positif bertemu dengan negatif menghasilkan negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif. Ketika positif bertemu dengan positif menghasilkan positif. Ketika negatif bertemu dengan positif menghasilkan negatif. Ke materi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pengertian pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Yang kedua, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Sifatnya adalah A. Untuk A, B, C, bilangan bulat akan berlaku A dibagi B sama dengan C. C merupakan bilangan bulat. A bilangan bulat dibagi B bilangan bulat menghasilkan C bilangan bulat. Atau sama saja dengan A sama dengan C dikali B. Syaratnya untuk B tidak sama dengan 0. Artinya B tidak boleh 0. Dan yang B, untuk bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Yang C, setiap bilangan bulat dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Maka akan berlaku A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Tandanya seperti ini. Ini tanda tidak terdefinisikan. Yang D, sifat tidak tertutup. Apa artinya? Ketika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, tidak pasti menghasilkan bilangan bulat. Maka akan berlaku, contoh, negatif 12 dibagi 5 sama dengan negatif 2,4. Negatif 2,4 ini bukan termasuk bilangan bulat. Ini adalah bilangan desimal. Ke dalam contoh soal. Yang pertama yang akan saya bahas, operasi pembagian bilangan bulat. Jadi tunggal, hanya tanda bagi saja. Ketika soalnya akan seperti ini, negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan, perlu kalian ingat, negatif bertemu dengan negatif hasilnya apa? Yuk ingat-ingat tadi di awal. Hasilnya akan positif. Maka 20 negatif 20 dibagi negatif 5 menghasilkan positif 4. Ingat, negatif bertemu negatif menghasilkan positif. 4-nya positif, bukan negatif. Lanjut kembali, ada contoh yang kedua. Negatif 20 dibagi positif 5 menghasilkan,
Ketika negatif bertemu dengan positif menghasilkan bilangan bulat apa? Ayo. Bilangan bulat negatif. Maka negatif 20 dibagi positif 5 menghasilkan negatif 4. Ingat, negatif bertemu dengan positif menghasilkan negatif. Yang ketiga, 0 dibagi negatif 5 sama dengan, ini berlaku sifat pembagian yang sebelumnya dijelaskan. 0 dibagi negatif 5 menghasilkan 0. Yang keempat, ketika 20 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Tanda tidak terdefinisi seperti ini. Contoh selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat campuran. Artinya apa? Ada tanda tambah, ada tanda kurang, ada tanda kali, dan ada tanda bagi di dalam soal. Ketika soalnya seperti ini, 12 ditambah 30 dibagi 2 dikali 5 dikurangi 8 sama dengan titik-titik. Maka mana dulu yang dikerjakan? Tadi di awal saya sudah menjelaskan urutannya, yaitu kabataku. Ketika apa? Dalam soal tidak ada kurung kurawal, maka kerjakan dari kabataku kali terlebih dahulu. Maka 2 dikali 5 menghasilkan berapa? 10. Maka akan berlaku 12 ditambah 30 kita bagi 10. 10 didapat dari 2 kali 5 karena yang dikerjakan perkalian terlebih dahulu. Setelah itu tadi perkalian sudah dikerjakan, kabataku, ingat kabataku kali sudah dikerjakan, lalu apa lagi? Bagi. Urutannya bagi. Maka kerjakan bagi terlebih dahulu. Berarti kali baru bagi. 30 bagi 10 menghasilkan 3. Maka 12 ditambah 3 dikurangi 8 sama dengan titik. Maka tambah dulu atau kurang dulu? Karena kabataku, maka tambah dulu baru kurang. Tanda tambah terlebih dahulu baru kurang. Maka 12 ditambah 3 menghasilkan 15. Kita kurangi 8. Yang terakhir kita kurangi menghasilkan 7. Ingat, kalau ada soal seperti ini tidak ada kurung kurawalnya, pengerjaannya kali dulu, baru bagi, baru tambah, baru yang terakhir dikurang. Semoga paham ya. Ada contoh yang kedua seperti ini. Ketika contohnya ada di dalam kurung, maka kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Artinya apa? 20 ditambah 30 dulu dan 15 dikurangi 10 terlebih dahulu. Karena angka-angka ini di dalam kurung. 20 ditambah 30 menghasilkan 50. Dibagi 15 kurangi 10 menghasilkan 5. Maka 50 kita bagi dengan angka 5 menghasilkan 10. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.